Pesantren. Hari ini adalah hari di mana Nafisa dan Adnan akan mengantar Humaira ke pesantren. Humaira begitu senang dan sudah tidak sabar dari kemarin. Dari tadi malam, Humaira selalu bertanya kapan akan berangkat dan senyuman di bibirnya selalu terbit. Assalamualaikum. Salam sepasang suami istri yang terlihat romantis di umur yang sudah tidak muda lagi. Waalaikumsalam. Jawab salam Nafisa, Adnan dan Humaira yang sedang sibuk memasukkan barang ke dalam bagasi mobil. Omah, Opa, panggil Humaira. Hai cucu kesayangan Oma, kata Mami Fitri dan Humaira mencium tangan Oma dan opanya. Cucu Opa tambah cantik kalau pakai hijab seperti ini, puji Papi Firdaus dan mengelus kepala Humaira. Mami sama Papi ngapain pagi-pagi ke sini? Tanya Adnan yang baru selesai memasukkan semua barang yang akan dibawa ke pesantren. Kami mau ikut mengantar cucu kami ke pesantren, jawab Mami Fitri. Kenapa nggak bilang dulu? Tanya Adnan lagi. Mami sudah bilang sama Nafisa, dan kata Nafisa boleh, jawab Mami Fitri. Kenapa nggak bilang sama aku dulu? Tanya Adnan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh Nafisa yang berdiri di sebelahnya. Lupa, jawab Nafisa dengan suara pelan juga. Kapan berangkatnya nih? Tanya Papi Firdaus. Sekarang Pi, jawab Nafisa. Lestari keluar dari rumah dengan berpakaian begitu rapi seperti menggunakan dress pendek berwarna biru laut, sepatu high heels berwarna senada, dan tas lempang berwarna putih. Kamu mau kemana? Tanya Mami Fitri dan menatap Lestari. Mau arisan Mi? Mami ngapain kesini? Jawab dan tanya Lestari dengan sopan. Mau ikut ngantar cucu Mami ke pesantren? Jawab Mami Fitri. Mama Tari nggak ikut ngantar Aira? Jawab Humaira dan menatap wajah Lestari. Saya sibuk, gak ada waktu untuk ikut ngantar kamu, jawab Lestari dengan sewot. Kalau gitu aku berangkat dulu, sudah telat soalnya. Pamit Lestari dan berjalan menuju mobilnya yang terparkir di samping mobil Adnan. Aku berangkat dulu mas, kayaknya aku akan pulang malam, pamit dan beritahu Lestari. Setelah itu Lestari langsung masuk ke dalam mobilnya dan mengendarai keluar halaman rumah tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau Adnan dan Nafisa sudah memaklumi dengan kebiasaan Lestari tidak mengucapkan salam, tapi di sini ada kedua mertuanya, orang tua Adnan. Mas, kayaknya kita harus berangkat sekarang. Takutnya nanti terlalu siang sampai kesananya, beritahu Nafisa. Ayo kita berangkat, ajak Adnan dan setelah itu mereka semua masuk ke dalam mobil. Adnan dan Nafisa duduk di depan, sedangkan Mami Fitri dan Papi Firdaus duduk di belakang bersama dengan Humaira. Sebenarnya tadi Nafisa sudah meminta Papi Firdaus untuk duduk di depan bersama Adnan, tapi Papi Firdaus menolak. Papi mau duduk sama cucu Papi, seperti itu kata yang dikeluarkan Papi Firdaus. Aira yakin mau ke pesantren? Kalau nggak yakin kita bisa balik lagi sebelum jauh, tanya Mami Fitri kepada Humaira. Aira yakin Oma, jawab Humaira dengan senyuman manis. Mami jangan pengaruhi Aira buat berubah pikiran, tegur Adnan. Kamu fokus nyetir aja, gak usah ikut campur, ini urusan Mami dan Aira, kata Mami Fitri. Aira gak akan berubah pikiran, beritahu Humaira. Itu baru anak kaya, kata Adnan dan menampilkan senyum kemenangan. Bunda, panggil Humaira dan itu membuat Nafisa memutar badannya ke belakang. Iya, tanya Nafisa dan menatap Humaira. Aira boleh beli kue? Tanya Humaira dengan hati-hati. Buat apa sayang? Tanya Adnan. Aira mau bagi-bagi buat teman kamar Aira nanti, jawab Humaira pelan. Boleh sayang, kata Nafisa. Makasih bunda, ucap Humaira dengan sangat bahagia. Sama-sama sayang, kata Nafisa. Mas, nanti kalau ada toko kue mampir dulu, pinta Nafisa ke Adnan yang sedang menyetir. Iya, kata Adnan. Adnan fokus menyetir. Nafisa sedang sibuk dengan HP-nya, dan 3 orang di belakang sedang sibuk berbagi cerita dan bercanda. Lagi chat sama siapa? Kelihatannya sibuk banget, tanya Adnan ke Nafisa. Ini, aku lagi tanya sahabat aku yang ngajar di pesantren.
Dia mau kue apa biar sekalian aku beliin, jawab Nafisa dan Adnan mengangguk-anggukkan kepalanya. Tidak lama Adnan memberhentikan mobilnya di salah satu toko besar yang menjual kue dan sekaligus ada kafenya. Aira mau pilih sendiri kuenya? Tanya Nafisa dan memutar badannya ke belakang. Iya bunda, jawab Humaira. Ayo turun, ajak Nafisa dan setelah itu mereka berdua turun dari dalam mobil. Nafisa dan Humaira masuk ke dalam toko kue tersebut dan mulai memilih bermacam kue untuk dibeli. Nafisa juga tidak lupa membelikan kue untuk sahabatnya yang tadi sudah dia hubungin. Serta Nafisa juga membelikan kue untuk pemilik pesantren dan juga ustadz ustazah yang dulu pernah memberikan ilmu kepadanya. Cukup banyak kue yang dibeli oleh mereka berdua, terutama Nafisa yang membeli hampir 15 kue. Pegawai toko membantu untuk membawakan kotak-kotak kue itu ke mobil dan Adnan sudah membukakan pintu bagasi mobil untuk meletakkan kue. Banyak banget kamu beli kuenya, buat apa? Tanya Papi Firdaus saat Nafisa dan Humaira masuk ke dalam mobil. Buat ustaz sama ustazah yang ngajar, sudah lama juga Nafisa tidak ke pesantren. Mungkin 2-3 tahun, jawab Nafisa dan memasang sabuk pengaman. Adnan menutup pintu bagasi mobil dan setelah itu masuk ke dalam mobil, memasang sabuk pengaman dan kembali mengendarai mobil menuju pesantren. Sudah 1 jam, Adnan mengendarai mobil dan masih memerlukan waktu 2 jam lagi untuk bisa sampai ke pesantren yang mereka tuju. Ketiga orang yang duduk di belakang sudah tertidur tenang dengan posisi duduk, dan Humaira yang tidur di pelukan Papi Firdaus. Mas, panggil Nafisa. Iya, tanya Adnan. Misalnya nanti kita sudah punya anak, apa Mas masih akan tetap sayang sama Aira? Tanya Nafisa. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Tanya balik Adnan. Aku cuma penasaran. Kalau Mas gak mau jawab juga gak apa-apa, jawab Nafisa. Walaupun Aira cuma anak angkat kita, aku akan tetap sayang sama Aira seperti anak kandung aku sendiri, jawab Adnan. Setelah itu keadaan kembali menjadi hening dan fokus dengan kegiatan masing-masing. Nafisa fokus dengan HP dan pikirannya, sedang Adnan fokus menyetir. Setelah perjalanan yang begitu jauh dan menempuh waktu yang cukup lama, akhirnya mereka sampai juga di pesantren yang bisa dibilang sangat terkenal dan modern. Nafisa, panggil seorang perempuan yang dikirakan umurnya sama dengan Nafisa. Nafisa yang baru turun dari mobil langsung menoleh ke asal suara yang memanggilnya tadi. Dan begitu bahagianya Nafisa saat melihat perempuan yang memanggilnya. Aminah, panggil Nafisa balik, dan setelah itu berlari menuju perempuan yang dipanggilnya Aminah itu. Aku kangen banget sama kamu, sudah lama kamu gak main kesini, kata perempuan yang bernama Aminah tersebut dan langsung membalas pelukan Nafisa yang terlebih dahulu memeluknya. Aku juga kangen sama kamu, kata Nafisa. Itu suami dan anak kamu yang kamu ceritakan, bisik Aminah di telinga Nafisa. Nafisa sudah menceritakan semua yang terjadi di kehidupannya baru-baru ini kepada Aminah. Iya, jawab Nafisa dan melepas pelukan mereka. Terus, ibu sama bapak itu siapa? Tanya Aminah. Itu mertua aku. Ayo kita ke sana, sekalian kamu kenalan, ajak Nafisa. Nafisa dan Aminah menghampiri orang-orang tersebut yang masih berdiri di samping mobil. Kenalin, ini sahabat aku, Aminah, kata Nafisa memperkenalkan Aminah. Aminah, kata Aminah dengan kedua tangannya di depan dada. Ayo kita ke dalam, Uma sama Abah sudah menunggu di sana, ajak Aminah. Dalam itu apa tante? Tanya Humaira kepada Aminah. Dalam itu rumah pemilik pesantren ini, jawab Aminah. Mas, bisa buka bagasinya? Aku mau ambil kue, pinta Nafisa. Adnan membukakan pintu bagasi agar Nafisa bisa mengambil kue. Nafisa mengambil 1 kotak kue untuk diberikan kepada Abah sama Uma. Sedangkan sisanya, nanti Nafisa akan minta tolong Aminah untuk bagikan. Selesai Nafisa mengambil kue, Adnan kembali menutup pintu bagasi mobil dan setelah itu mereka beriringan berjalan menuju dalam yang tidak terlalu jauh dari area parkiran pesantren. Assalamualaikum. Salam dari Aminah saat mereka sudah berada di depan pintu rumah yang selalu terbuka. Waalaikumsalam, jawab seorang perempuan parubaya yang menggunakan cadar. Uma, panggil Nafisa dan langsung menghambur masuk ke dalam pelukan Uma. Nafisa, tanya Uma. Iya Uma,
Ini Nafisah, jawab Nafisah dan Uma langsung membalas pelukan Nafisah. Sudah lama kamu gak pernah kesini lagi, kata Uma dan melepas pelukan. Maaf Uma, Nafisah disibukkan dengan tugas kuliah, kata Nafisah merasa bersalah. Ayo masuk dulu, kata Uma mempersilakan mereka semua untuk masuk ke dalam-dalam. Silakan duduk, kata Uma mempersilakan mereka semua untuk duduk. Ini Uma, Nafisah bawakan kue, kata Nafisah dan menyerahkan kotak kue itu ke Uma. Makasih Nafisah, jadi ngerepotin, kata Uma dan menerima kotak kue itu. Gak ngerepotin sama sekali Uma, kata Nafisah. Sini Uma kuenya, biar Aminah siapkan dan sekalian buatkan minum, kata Aminah. Biar Uma aja yang buat, kamu ikut duduk di sini, kata Uma. Gak apa-apa Uma, biar Aminah yang buatkan, kata Aminah lagi. Akhirnya Uma memperbolehkan Aminah untuk membuatkan minum buat para tamu, dan Uma juga menyerahkan kotak kue tadi ke Aminah agar bisa disajikan. Aminah menerima kotak kue itu dan langsung pergi menuju dapur yang sudah sangat sering Aminah kunjungi. Siapa Uma yang datang? Tanya Abah, pemilik pesantren dan suami dari Uma yang baru keluar dari dalam kamar. Assalamualaikum Abah, salam Nafisah. Waalaikumsalam. Kamu Nafisah? Jawab salam dan tanya Abah. Iya Abah, itu Nafisah. Jawab Uma. Sudah lama kamu gak datang ke sini. Kamu bawa siapa? Kata dan tanya Abah. Maaf Abah, Nafisah sibuk mengerjakan tugas kuliah dan juga mengurus butik Nafisah. Beritahu Nafisah. Kenalin Bah, ini anak Nafisah namanya Humairah. Di sebelahnya suami Nafisah Mas Adnan dan itu mertua Nafisah. Jawab Nafisah dan memperkenalkan semua orang yang dibawanya. Ini yang namanya Humairah yang katanya mau bersekolah di sini. Tanya Abah. Iya Abah, pasti Aminah sudah cerita sama Abah dan Uma. Jawab dan tanya Nafisah. Iya, kemarin Aminah sudah ceritakan semuanya. Jawab Uma. Aminah keluar dari area dapur dengan membawa 1 buah nampan berisi 6 cangkir teh hangat dan 1 gelas sirup untuk Humairah. Makasih Aminah, ucap Uma saat semua cangkir sudah dipindahkan ke atas meja. Sama-sama Uma, jawab Aminah dan setelah itu kembali ke dapur. Tidak lama, Aminah kembali dengan 1 piring besar yang di atasnya sudah ada potongan kue yang tadi dibawa oleh Nafisah. Silakan diminum dan makan kuenya, kata Abah mempersilakan mereka semua. Makasih, ucap Papi Firdaus dan mereka semua meminum minuman yang dibuatkan oleh Aminah. Humairah mau ikut tante keliling pesantren? Tawar Aminah ke Humairah. Mau tante, jawab Humairah dengan semangat. Ayo, ajak Aminah. Bunda, ayah, Aira pergi dulu, pamit Humairah. Iya sayang, kata Nafisah. Humairah berdiri dari duduknya dan melangkah mendekati Aminah. Aminah menggandeng tangan Humairah dengan lembut. Boleh saya ikut? Tanya Mami Fitri. Boleh tante, jawab Aminah dan itu membuat Mami Fitri langsung berdiri dari duduknya. Kalau gitu saya ajak Humairah dan tante keliling pesantren dulu. Assalamualaikum, pamit dan salam Aminah. Waalaikumsalam, jawab mereka semua dan setelah itu Aminah dan Humairah melangkah keluar dari dalam. Setelah kepergian Aminah, Mami Fitri dan juga Humairah, datang seorang laki-laki menggunakan jubah berwarna putri dengan peci berwarna senada di atas kepalanya. Assalamualaikum, salam cowok laki-laki tersebut. Waalaikumsalam, jawab salam dari semua orang yang berada di ruang tamu. Laki-laki tersebut berjalan menuju Abah dan Uma dan mencium tangan mereka, serta menyatukan tangannya di depan dada untuk bersalaman dengan Nafisah, Adnan, dan Papi Firdaus. Lancar ceramahnya? Tanya Abah ke laki-laki tersebut. Alhamdulillah, lancar Abah, jawab laki-laki tersebut. Kamu Nafisah? Tanya laki-laki tersebut. Iya Gus, saya Nafisah, jawab Nafisah dan menundukkan pandangannya. Kamu sama siapa kesini? Tanya laki-laki tersebut yang dipanggil Nafisah dengan sebutan Gus dan duduk di sofa yang masih kosong. Kenalin Gus, ini suami Nafisah, Mas Adnan, dan itu mertua Nafisah, Papi Firdaus.
jawab Nafisa dan memperkenalkan kedua laki-laki yang datang bersamanya. Mas, kenalin, ini Gus Iqbal, anak Abah dan Umah, kata Nafisa memperkenalkan Gus Iqbal. Salam kenal, kata Adnan. Salam kenal juga, kata Gus Iqbal. Kayaknya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk saya, kata Gus Iqbal. Maaf Gus, kata Nafisa. Kamu tidak perlu minta maaf, kata Gus Iqbal.